Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bocah perempuan ditemukan terbunuh di kamar tetangganya di lingkungan bes karyawan perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang. Kawanan bandar narkoba di Lampung Selatan diringkus. Lebih dari 1 kilogram sabu-sabu beku di dalam lemari es disita. Puluhan tahun warga satu desa di pesisir barat mengonsumsi air keruh. Peraturan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN diundur menjadi 31 Desember 2025. Awalnya KRIS ditargetkan mulai diterapkan pada 30 Juni 2025. Tetapi ada penundaan akibat beberapa hal, termasuk kesiapan fasilitas rumah sakit dan penyelesaian regulasi. Aturan rencana penerapan KRIS hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Hal tersebut diungkapkan warga yang sedang antri akan menggunakan layanan BPJS di Rumah Sakit Maijen Riyakudu, Lampung Utara pada Senin siang. Namun dengan rencana aturan itu, mereka menyatakan senang karena kedepannya tidak ada lagi perbedaan perlakuan pasien BPJS. Kita tahu nggak sih bahwa BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan ditiadakan? Oh, belum tahu saya. Kebetulan baru dengar sekarang sih. Ya tentunya tanggapan saya sih sangat bagus ya buat masyarakat. Kayak misalnya kalau perawat-perawat itu kan tidak membedakan lagi antara yang rakyat menengah atau rendah atau di atas tuh tidak membedakan lagi penanganannya. Tapi nggak saat ini ada nggak sih pemberitaan atau sosialisasi dari BPJS Kesehatan Lampung Utara? Paham gitu saya, belum tahu. Untuk saat ini BPJS Kesehatan sendiri kita di kelas berapa sih, Bu? Kayaknya di kelas 3. Gimana, Bu, dengan akan adanya pemerataan dari KRIS ini, Bu? Ya kalau kita diratain tuh ya, maksudnya gitu ya, diratain, nggak dibeda-bedain gitu. Ya seneng aja sih untuk BPJS yang kelas 3 ya itu sangat itu. Aturan kelas rawat inap standar atau KRIS bagi peserta BPJS dibuat pada awal 2024 di era Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu, tidak ada lagi pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan. Saat itu, seluruh rumah sakit negeri dan swasta diinstruksikan menyiapkan kelas rawat inap standar bagi pasien BPJS hingga sebelum 30 Juni 2025. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebanyak 4 lokasi di Kecamatan Labuhan Ratu dan Sukarame, Bandar Lampung akan dibangun perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Setiap lokasi akan dibangun 100 rumah dengan ukuran luas bangunan 36 meter persegi. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung pada Senin siang menyatakan pelaksanaan pembangunan rumah bersubsidi tersebut masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga akan menggratiskan retribusi seperti persetujuan bangunan gedung atau PBG dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk pembangunan rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Yang pertama, langkah kita Kota Bandar Lampung pada Desember 2024
kita juga sudah menetapkan membuat terkait perkada ataupun perwali pembebasan retribusi terkait dengan dukungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Itu langkah kita Kota Bandar Lampung, ya kan, mendukung program 3 juta rumah di perkotaan. Sejauh ini Bang, kalau lokasi atau gitu ya belum Bang ya, gimana gitu? Oh ya, kalau lokasi dan ininya nanti tergantung pengembangnya, Oke, ya kan, sama pihak bank yang ditetapkan oleh pihak kementerian, ya kan. Prinsipnya untuk terkait dengan pemohon dari pengembang ataupun dari masyarakat nanti kita akan membebaskan terkait dengan retribusi BBG-nya. Program nasional penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR diluncurkan pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan keterbatasan daya beli. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Desa Penyancang, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dilanda krisis air bersih yang tidak berkesudahan. Selama puluhan tahun, sebanyak 75 keluarga terpaksa mengonsumsi air keruh yang berwarna kekuningan dan berbau karat. Menurut warga, debit air sumur mereka cukup banyak, namun sayangnya airnya keruh. Supaya bisa dikonsumsi, air disaring lebih dulu sebelum dimasak, meski khawatir berdampak pada kesehatan sebab air yang mereka konsumsi bukan jenis air sehat. Tidak jarang warga sering terserang sakit diare yang diduga akibat mengonsumsi air keruh tersebut. Sementara itu, bagi warga yang memiliki uang, memilih membeli air isi ulang seharga Rp5.000 per galon untuk dikonsumsi. Sedangkan air sumurnya hanya dipakai untuk mencuci pakaian dan kebutuhan MCK saja. Iya, dikonsumsi. Itu untuk yang disaring, untuk diminum. Yang nggak disaring buat nyuci piring sama nyuci baju. Kondisi ini sudah terjadi berapa lama, Bu? Udah lama. Kira-kira berapa tahun? Udah lebih lah dari 20 tahunan. Cuman Ibu aja atau ada yang lain, Bu? Banyak. Ada berapa orang yang? Sekitar 75 lah. Penyebab air keruh akibat desa penyandang dekat dengan sungai. Pihak desa kini baru mampu membangun 1 sumur bor melalui program penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang dibiayai dana desa. Air sumur bor jernih, namun sayangnya debit airnya tidak banyak sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruh warga. Lebih kurang terdampak itu 78 keluarga. Nah, ini kondisinya sudah berlangsung berapa lama, Pak? Udah lama sekali itu. Saya juga seumuran gini udah ingat saya udah gitu. Kira-kira berapa puluh tahun, Pak? Iya, kayaknya semenjak itulah, nggak tahu juga tahunnya itu, udah lama sekali itu. Memang dari dulu kayak gitu. Pokoknya dari tahun 2023 kita udah ada sedikit dari anggaran DD kita alokasikan untuk pipanisasi yang berada di Tanjung Agung 2, tapi belum tercover semua, mungkin belum ditanggapi dari Pemkab. Sumur yang dibuat warga umumnya adalah sumur gali. Mereka tidak mampu membuat sumur bor yang lebih dalam secara mandiri karena biaya pembuatannya sangat tinggi mencapai puluhan juta rupiah. Warga mendesak Pemda Pesisir Barat segera membangun sumur umum supaya krisis air bersih segera teratasi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.